Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Yohana Syafura, NIM 231270. Yohana akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Masa sebelum perekonomian sebelum merdeka Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. 4 negara yang pernah menduduki Indonesia yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak akan meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu usir dari Belanda. Tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun sudah menerapkan berbagai sistem yang masih tersisa hingga saat kini. Masa setelah kemerdekaan Pak Presiden Soekarno 1945 sampai 1967. Masa setelah kemerdekaan, faktor utama penyebab kesulitan ekonomi di awal kemerdekaan yaitu adalah sebagai berikut. Inflasi Indonesia mengalami 3 fase perekonomian di era Presiden Pak Soekarno. Fase ini adalah fase yang pertama, adalah fase memperkuat pilar ekonomi, adalah bagian dari proses pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini biasanya dilakukan setelah fase awal stabilisasi ekonomi dan mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah diverifikasi ekonomi, yang kedua adalah penguatan sumber daya manusia, yang ketiga adalah peningkatan infrastruktur, yang keempat adalah stabilitas lingkungan, yaitu adalah mengintegrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Yang kedua adalah fase memperkuat pilar ekonomi, adalah tahapan dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang kokoh, berdaya saing, dan berkelanjutan. Fase ini dilakukan setelah fondasi dasar ekonomi terbentuk dan bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Fase yang ketiga adalah fase yang krisis mengakibatkan inflasi. Seringkali terjadi karena gangguan pada keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian, berikut adalah fase-fase yang krisis yang dapat menyebabkan inflasi. Yang pertama adalah fase pemicu krisis. Yang kedua, fase gangguan pasokan. Artinya adalah penurunan produksi barang dan jasa terganggu, menciptakan kelangkaan. Yang ketiga adalah fase penyesuaian harga. Kenaikan harga barang dan jasa, produsen menaikkan harga untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah masa setelah Orde Lama dan Orde Baru, Presiden Soekarno sampai 1967 sampai 1998. Masa Orde Baru, Pak Presiden Soeharto membuat rencana pembangunan 5 tahun atau yaitu Replita yang mendorong swasembada. Program ini mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga tembus 10,92% pada tahun 1997. Selanjutnya ada masa reformasi B.J. Habibie 1998 sampai 1999. Pemerintahan Pak Presiden Baharudin Yusuf Habibie dikenal sebagai rezim transisi. Salah satu tantangannya adalah sekaligus capaiannya adalah pemulihan kondisi ekonomi dari posisi pertumbuhan minus 13,13% pada tahun 1998 menjadi 0,79% pada tahun 1999. Habibie menerbitkan berbagai kebijakan keuangan moneter dan membawa perekonomian Indonesia ke masa kebangkitan. Kurs rupiah juga menguat dari sebelumnya 16.650 per dolar Amerika Serikat pada Juni 1998 menjadi 7.000 per dolar Amerika Serikat pada November 1998. Dan selanjutnya adalah Bapak Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Abdurrahman Wahid alias Pak Gus Dur meneruskan perjuangan Pak Habibie mendongkrak pertumbuhan ekonomi pasca krisis 1998.
Secara perlahan, ekonomi Indonesia tumbuh 4,92% pada 2000. Gus Dur menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Pemerintah berbagai dana secara berimbangan antara pusat dan daerah. Kemudian, pemerintah juga menerapkan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, ekonomi Indonesia pada tahun 2001 tumbuh melambat menjadi 3,64%. Selanjutnya adalah Bu Megawati Soekarno Putri. Tahun 2001 sampai 2004. Pada masa pemerintahan Megawati, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara bertahap terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2002, pertumbuhan Indonesia mencapai 4,5% dari 3,64% pada tahun sebelumnya. Kemudian, pada 2003 ekonomi tumbuh menjadi 4,78%. Di akhir pemerintahan Bu Megawati pada tahun 2004, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03%. Tingkat kemiskinan pun terus menurun dari 18,4% pada 2001, 18,2% pada tahun 2002, 17,4% pada tahun 2003, dan 16,7% pada tahun 2024. Selanjutnya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 2024 sampai 2014. Meskipun naik turun pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau kita dikenal adalah SBY relatif stabil. Pertumbuhan Indonesia cukup mengembirakan di awal pemerintahan, yakni 5,69% pada tahun 2005. Pada 2006, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat jadi 5,5% di tahun berikutnya. Ekonomi Indonesia tumbuh di atas 6%, tepatnya 6,35%. Lalu pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 6%, meski turun tipis ke angka 6,01%. Saat itu impor Indonesia terbilang tinggi, namun angka ekspor juga semakin tinggi, sehingga neraca perdagangan lumayan berimbang. Pada tahun 2009 diakhiri periode pertama sekaligus awal periode kedua kepemimpinan Bapak SBY, ekonomi Indonesia tumbuh melambat di angka 4,63%. Selanjutnya adalah Bapak Joko Widodo. Dari tahun 2014 sampai 2004, kepemimpinan Bapak Jokowi membawa kemajuan besar dalam infrastruktur, digitalisasi ekonomi, dan hilirisasi sumber daya alam. Program sosial seperti ini, KIS, KIP, atau PHK juga meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan tersebut seperti utang negara, ketimpangan ekonomi, isu demokrasi, dan masalah lingkungan masih menjadi PR atau pekerjaan rumah. Keberlanjutan kebijakannya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Selanjutnya ada Bapak Prabowo Subianto 2004 sampai sekarang. Pak Prabowo akan melanjutkan program Pak Jokowi, fokus pada ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ekonominya termasuk makan siang gratis dan dukungan UMKM, pendekatan terhadap demokrasi hukum dan hubungan internasional.